Kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik dan bikin mikir tentang orang-orang yang meninggal tidak sengaja setelah mereka mencoba membongkar kekuasaan yang tersembunyi. Apakah ini kebetulan atau mungkin mereka dibungkam? Dalam sejarah panjang peradaban, setiap kekuasaan, setiap sistem, dan setiap tatanan besar pasti punya ketakutan. Dan satu ketakutan yang paling besar adalah suara yang terlalu lantang, terlalu vokal, pemikiran yang terlalu tajam, dan juga pemberontak yang tidak juga tunduk. Nah, kali ini saya akan cerita tentang 10 orang yang berani melawan sistem, namun hilang begitu saja sebelum sempat menyelesaikan perjuangannya. Penasaran kan? Ayo langsung aja kita simak. John F. Kennedy dari Amerika Serikat. Kita mulai dengan presiden muda yang penuh dengan harapan ini. John F. Kennedy atau JFK yang menjabat di awal 1960-an adalah simbol harapan bagi banyak orang. Namun dengan semua harapan itu, JFK juga menjadi ancaman besar bagi kekuatan-kekuatan tersembunyi yang mengendalikan negara ini. Ia secara terbuka menentang kelompok-kelompok rahasia atau secret society yang mengendalikan keputusan-keputusan penting di pemerintahan Amerika Serikat, termasuk CIA dan kelompok-kelompok bisnis besar. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. JFK juga berencana untuk mencetak uang Amerika tanpa melalui Federal Reserve yang bisa mengancam dominasi ekonomi global. Dan pada 22 November tahun 1963, tiba-tiba ia ditembak di Dallas, Texas, dalam sebuah insiden yang masih penuh dengan keraguan hingga kini. Banyak orang yang percaya pembunuhan JFK lebih dari sekedar menghabisi seorang presiden. Ini adalah pesan besar: jangan ganggu sistem yang sudah ada. Bahkan ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa pembunuhannya bisa saja merupakan hasil kolaborasi antara CIA dan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mempertahankan status quo. Pembunuhan JFK menjadi salah satu kasus paling misterius dalam sejarah politik Amerika. Sekarang kita beralih ke Muammar Gaddafi, pemimpin eksentrik dari Libya. Dan Gaddafi ini nggak hanya ingin mengubah nasib negaranya, tapi ia juga berambisi untuk merubah seluruh benua Afrika. Ia berencana menggantikan dolar Amerika dengan dinar emas untuk menantang dominasi ekonomi global. Namun, semakin besar pengaruh Gaddafi, semakin besar ancaman yang ia terima dari negara-negara barat. Jika lam yatahaqqaq kull hada, ana ba'da dhalika san'alun az-zahf. San'alun az-zahf al-muqaddas. Aywa. Wa ana arahu Muammar al-Gaddafi qaid umumi. أنا دافع عني الملايين. أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء، وسنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد، حتى تطهر البلد من الدنس والإرجاس. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين يدينا بدون مبرر في غوط الباطل. من يسمح بهذا؟ أنا معي الملايين ومعي الله الذي نصرني على القوة العظمى الكبرى. Pada tahun 2011, saat Gaddafi semakin memperkuat pengaruhnya dan berencana menjadikan Afrika lebih mandiri, bom NATO menjatuhkan kehancurannya. Banyak yang percaya bahwa kematiannya bukan akibat konflik internal, melainkan konspirasi internasional yang dipimpin oleh negara-negara besar yang merasa terancam
oleh kebijakan Gaddafi, terutama rencananya untuk memperkenalkan dinar emas sebagai alternatif terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada Dr. Sebi, seorang herbalis asal Honduras yang mengklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk HIV dan juga kanker, hanya dengan menggunakan obat alami dan diet yang tepat. Dr. Sebi menentang industri informasi besar dan ia sangat vokal tentang masalah ini. Ia ingin membuka jalan bagi pengobatan alami yang bisa menyaingi industri farmasi konvensional. Tapi sebelum ia bisa membuktikan metode penyembuhannya secara global, Dr. Sebi ditangkap pada tahun 2016 dan setelah itu menghilang dari pandangan publik. Dan tak lama setelah penangkapannya, Dr. Sebi ditemukan meninggal dengan cara yang sangat misterius di tahanan. Banyak yang percaya bahwa kematiannya adalah akibat dari tekanan yang diberikan oleh pihak berwenang, termasuk industri farmasi yang merasa terancam oleh metodenya. Putri Diana yang dikenal sebagai ratu di hati rakyat ternyata tidak begitu disukai oleh keluarga kerajaan Inggris. Ia bukan hanya anggota keluarga kerajaan, tapi juga berani berbicara tentang isu-isu sosial yang sangat kontroversial, seperti kemanusiaan, ranjau darat, dan ketidakadilan dalam kerajaan. Tahun 97, Putri Diana meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil di terowongan Pont d'Alma, yaitu di Paris. Meski laporan resmi menyatakan bahwa kecelakaan itu adalah akibat kelelahan pengemudi dan juga paparazzi yang mengejar, banyak yang meragukan kebenaran itu. Beberapa teori konspirasi bahkan mengklaim bahwa kematian Diana adalah pesan dari istana, sebuah peringatan bahwa suara yang terlalu berani, bahkan di dalam keluarga kerajaan sekalipun, bisa berujung pada kematian. Ada Aaron Russo, seorang produser film Hollywood yang juga teman dekat keluarga Rockefeller. Russo dalam film dokumenternya America From Freedom to Fascism mengungkapkan agenda global yang ingin mengendalikan masa depan dunia. Ia berbicara tentang penggunaan microchip untuk kontrol massa, pengawasan global, dan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada totalitarianisme. Namun di tahun 2007, Russo meninggal akibat kanker. Banyak yang percaya bahwa kematiannya adalah upaya untuk menutup mulutnya, karena ia tahu terlalu banyak tentang rencana besar yang melibatkan kekuatan elit global. Kematian Russo diduga bagian dari upaya untuk menghilangkan seseorang yang berani membongkar rahasia elit penguasa. Kemudian ada Michael Hastings, seorang jurnalis investigasi yang berani mengungkap sisi gelap militer Amerika. Laporan yang ia tulis tentang Jenderal Stanley McChrystal membuat pejabat militer itu terpaksa mengundurkan diri. Namun saat Hastings sedang menyusun laporan besar lainnya tentang CIA, ia terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang sangat aneh. Mobilnya meledak dalam kecelakaan yang tidak biasa, dan banyak yang meragukan keaslian kecelakaan tersebut. Beberapa percaya bahwa Hastings dibungkam karena informasi yang ia miliki tentang praktek gelap CIA yang bisa mengancam kekuasaan mereka. Hastings adalah jurnalis yang berani melawan arus dan membuka informasi yang tidak ingin diketahui oleh publik. Nikola Tesla, seorang ilmuwan jenius yang dikenal dengan penemuan-penemuannya yang revolusioner, memiliki ide-ide yang bisa mengubah dunia. Ia ingin memberikan energi gratis bagi dunia tanpa bergantung pada bahan bakar fosil. Namun banyak dari penemuannya yang bertentangan dengan kepentingan para industrial besar yang mengontrol pasar energi dunia. Setelah kematiannya pada tahun 1943, FBI menyita hampir seluruh catatan dan eksperimen dari Tesla. Banyak yang percaya bahwa Tesla dihilangkan dari sejarah karena penemuannya yang bisa menghancurkan dominasi para pemilik sumber daya besar di dunia. Tupac Shakur bukan hanya seorang rapper, tapi juga suara pemberontakan yang berani melawan sistem.
Liriknya sangat kritis terhadap ketidakadilan, sosial, rasisme, dan kebusukan dalam industri hiburan. Tupac menjadi simbol perlawanan dan perubahan. Tetapi pada tahun 1996, ia ditembak di Las Vegas dan meninggal beberapa hari kemudian. Hingga kini kematiannya penuh dengan misteri. Banyak yang percaya bahwa Tupac dibungkam karena pesannya terlalu mengancam. Dan pesan-pesan yang ia bawa mengenai ketidakadilan sosial dan ketidakberesan sistem hiburan jelas menjadi ancaman besar bagi elit yang mengendalikan sistem tersebut. Thomas Sankara, pemimpin revolusioner yang dikenal sebagai Che Guevara-nya Afrika, berjuang untuk kebebasan dan juga kemerdekaan negaranya dari dominasi Barat. Ia menentang hutang internasional dan juga berusaha untuk membuat Afrika lebih mandiri. Pada tahun 1987, ia dibunuh dalam sebuah kudeta yang didukung oleh rekan-rekannya sendiri. Banyak yang percaya bahwa ada kekuatan luar yang terlibat dalam pembunuhannya. Sankara adalah ancaman besar bagi mereka yang ingin mempertahankan pengaruh mereka atas Afrika. Bob Marley adalah musisi yang tidak hanya menyebarkan pesan perdamaian, tapi juga mengkritik sistem yang menindas. Dengan lagu-lagu seperti Get Up, Stand Up, dan juga Redemption Song, Marley berbicara tentang kebebasan, kesadaran, dan juga perlawanan terhadap imperialisme. Namun setelah ia ditembak pada tahun 1976 dan selamat, 5 tahun kemudian ia meninggal karena kanker yang berkembang dengan sangat cepat. Beberapa orang percaya bahwa kanker Marley bukan kebetulan, tetapi bagian dari upaya untuk membungkam suara yang terlalu vokal dalam melawan imperialisme dan ketidakadilan global. Sepuluh nama, 10 suara pemberontak yang mencoba membuka mata kita. Namun sebelum mereka bisa menyelesaikan misi mereka, mereka dibungkam. Apakah ini hanya kebetulan? Atau inilah harga dari kebenaran? Apakah teman-teman bisa melihat ada persamaan dari setiap kasus tersebut? Silakan tulis di kolom komen. Ingat, semua cerita untung dalam dunia ini dikendalikan. Berkata jujur bisa jadi revolusi terbesar. Jadi jangan takut untuk berbicara kebenaran meskipun tidak populer. Kalau kamu merasa video ini penting dan perlu diketahui banyak orang, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena semakin banyak yang tahu, semakin besar peluang kita untuk membuat perubahan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.